Nah, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman ya. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya masih akan terus mengedukasi, memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder atau anxiety psychosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, saya jelaskan di sini bahwa saya membuat video-video seperti ini selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, saya juga ingin mencoba untuk memberikan ketenangan ya teman-teman ya, untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi tips bagaimana cara menangani sensasi perut terasa panas, terus kemudian perut terasa perih, terasa mengganjal dan ulu hati sakit ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih menyaksikan video ini bisa bantu like-nya ya teman-teman ya. Terus kemudian tonton videonya itu dengan tenang, tonton videonya dengan nyaman supaya teman-teman itu bisa paham ya. Jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman itu bisa paham dan supaya cepat sehat ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga mungkin yang saat ini baru menemukan video ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang mungkin sudah mulai merasakan putus asa, sudah mulai merasakan capek ya. Jadi ketika mereka menemukan video-video seperti ini, mereka akan kembali semangat lagi, mereka akan kembali bangkit lagi, dan mereka akan melakukan metodenya lagi dengan disiplin hingga akhirnya sampai mereka itu akan membaik lagi. Nah, itu ya teman-teman ya, kita harus saling mendukung ya teman-teman ya, dengan sesama yang terganggu ya, dengan sesama penderita gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, oke teman-teman, saya kembali lagi ke topiknya teman-teman ya. Jadi yang mau saya bahas kali ini adalah tentang bagaimana cara menangani sensasi perut panas, terus kemudian perut terasa perih, terus mengganjal juga ya, terus ulu hati sakit ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk perut terasa sakit, perut terasa panas, ulu hati terasa sakit, maksud saya, terus kemudian perutnya itu ulu hatinya terasa mengganjal, itu saya juga dulu pernah merasakannya ya teman-teman ya. Tetapi saya merasakannya itu nggak sering ya teman-teman ya, karena setiap sensasi itu muncul selalu saya tangani dan akhirnya saya itu jarang merasakannya ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasakannya bisa lakukan tips ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu nggak merasakan sensasi seperti ini lagi ya teman-teman ya, karena sensasinya itu memang perasaannya itu memang aneh, terus nggak nyaman, terus bikin kita itu kepikiran kemana-mana juga ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, dan sensasi itu yang saya rasakan itu biasanya ya teman-teman ya, ketika saya itu merasakan perut terasa panas, itu dibarengi juga dengan ulu hati terasa nyeri ya, kalau kata orang Jawa itu terasa seperti sengkil ya teman-teman ya. Terus kemudian selain terasa nyeri juga terasa seperti ingin muntah ya teman-teman ya, mual, pengen muntah. Terus kemudian ketika sendawa kecil itu mengakibatkan tenggorokan itu juga terasa perih ya teman-teman ya. Ketika saya itu perutnya terasa panas, itu saya merasakan ada yang mengganjal juga, seperti ada yang mengganjal di ulu hati ya teman-teman ya. Nah, tapi saya jelaskan dulu di sini ya teman-teman ya, bahwa yang yang saya maksud ulu hati itu ya teman-teman ya, kalau kita menyebutnya ulu hati, tetapi kalau untuk kedokteran itu menyebutnya klep esofagus ya teman-teman ya.
Nah itu teman-teman, ada rasa tidak nyaman di situ ketika perut terasa panas, terus kemudian perutnya terasa perih, dibarengi juga dengan rasa mengganjal, lalu ada juga perasaan nyeri di ulu hati. Ketika sendawa itu juga sering terasa perih juga di tenggorokan, terus rasanya itu seperti pedas juga. Nah itu rasanya seperti itu ya teman-teman ya, dan rasanya itu nggak nyaman memang ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, kalau belum tahu penyebabnya pasti merasakan kebingungan, ditambah lagi memiliki kecemasan berlebih, akhirnya berpikirnya kemana-mana ya teman-teman ya. Itu wajar, saya juga dulu merasakannya. Apakah itu berbahaya? Tidak ya teman-teman ya, asalkan kita tangani dengan tepat ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Dan kemudian kenapa bisa terasa nyeri, kenapa bisa terasa panas, kenapa juga bisa terasa seperti ada yang mengganjal di ulu hatinya? Itu disebabkan karena asam lambung yang sedang berlebih ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman saat ini sedang merasakan perut terasa panas, atau mungkin ulu hatinya juga terasa nyeri, terus kemudian di bagian perutnya itu terasa begah, seperti ada yang mengganjal atau perih juga, itu pertanda bahwa teman-teman itu di lambungnya sedang banyak gas lambung ya teman-teman ya, yang diakibatkan karena si asam lambung yang berlebihan itu tadi. Sebenarnya untuk orang normal saja ya teman-teman ya, sering juga merasakan yang namanya kelebihan asam lambung, tetapi untuk orang normal tidak merasakan berlebihan seperti itu ya teman-teman ya. Beda untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, jadi ada iritasi di lambungnya, jadinya terasa seperti panas, terasa seperti perih juga ya teman-teman ya, karena ada iritasi juga. Nah terus kemudian kenapa kok perutnya itu terasa perih, perih di bagian perutnya ya teman-teman ya? Itu diakibatkan karena perutnya sedang ada iritasi ya teman-teman ya. Itu yang dinamakan dengan gastritis ya teman-teman ya, ada luka di bagian lambungnya. Jadi ketika si asam lambungnya itu sedang berlebih dan cairan asam lambungnya itu mengenai si iritasinya itu tadi, maka akan menimbulkan efek yang perih ya teman-teman ya. Dan ketika perih ada perasaan ingin mual, ingin muntah juga ya teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu seperti itu. Terus kemudian ada sensasi mengganjal juga. Kenapa kok sensasinya itu ada rasa sensasi mengganjal? Yang mengganjal itu ya teman-teman ya, sebenarnya adalah gas dari asam lambung yang berlebih itu tadi ya teman-teman ya. Ketika teman-teman si gas lambung yang berlebih, teman-teman juga pasti merasakan sensasi ulu hatinya itu seperti mengganjal. Nah itu pertanda bahwa gas lambungnya sedang berlebih. Nah kemudian terus kenapa juga kok si ulu hatinya, yang kita sebut ulu hatinya itu kok sakit juga, kok nyeri juga? Itu diakibatkan juga karena si gas itu tadi teman-teman ya, karena gas lambung itu tadi sebenarnya ingin keluar. Biasanya keluarnya itu lewat sendawa ya teman-teman ya. Ketika gas lambungnya terperangkap nggak bisa keluar, dan akhirnya si klep esopagusnya tadi menimbulkan efek nyeri ya teman-teman ya. Ketika si klep esopagusnya tadi kan berbentuk otot ya teman-teman ya. Ketika ototnya tadi itu otomatis ya, si klep esofagus tadi otomatis ya teman-teman ya, ketika dia ada cairan asam lambung yang ingin naik, dia langsung menutup ya teman-teman ya. Ketika ada makanan yang dari atas turun, dia akan terbuka. Nah jadi posisinya waktu ulu hati kita itu sedang sakit ya teman-teman ya, itu si klep esofagusnya sedang menutup rapat karena ada cairan asam lambung yang sedang bekerja. Tetapi selain ada asam lambung yang sedang bekerja, ada gas lambung yang ingin keluar. Setelah si klep esofagusnya tadi menutup, ada gas lambung yang ingin keluar, dan akhirnya menimbulkan penekanan ya teman-teman ya. Dan ketika menimbulkan penekanan, ada rasa nyeri di bagian ulu hatinya di situ ya teman-teman ya. Nah itu proses terjadinya seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian penyebabnya, kenapa si asam lambungnya ini kok bisa muncul ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya ini ada banyak faktor ya teman-teman ya. Yang pertama bisa karena telat makan ya teman-teman ya. Terus kemudian faktor yang kedua bisa juga karena salah makan. Lalu kemudian bisa juga
karena teman-teman itu masih saat ini sedang mengkonsumsi beberapa obat tertentu ya teman-teman ya, obat penahan rasa nyeri atau lain sebagainya ya teman-teman ya. Terus kemudian bisa juga diakibatkan karena stres ya teman-teman ya. Perlu kita ketahui juga ya teman-teman ya, bahwa sering mungkin teman-teman menonton video-video di luar sana, edukasi-edukasi bahwa untuk asam lambung, GERD, dan kecemasan berlebih itu saling berhubungan ya teman-teman ya. Makanya ketika kita merasakan kecemasan berlebih, kita itu selalu merasakan stres. Ketika stres, maka si gas lambungnya itu akan muncul, si asam lambungnya itu akan muncul. Nah, jadi penyebabnya itu ya teman-teman ya, penyebabnya asam lambung itu muncul itu dikarenakan teman-teman itu mungkin saat itu sedang telat makan, atau mungkin biasanya teman-teman itu jam makannya jam misalnya ya terjadinya itu di siang hari mungkin misalnya. Nah, ketika teman-teman itu merasakan di siang hari itu mungkin teman-teman itu belum makan ya teman-teman ya. Nah, itu menimbulkan atau perutnya itu sedang kosong. Nah, makanya seperti itu ya teman-teman ya, menimbulkan si asam lambung tadi muncul ya teman-teman ya. Terus kemudian bisa juga karena salah makan atau dari faktor makanan ya. Mungkin teman-teman ada makan makanan yang teman-teman konsumsi itu masih pantangan ya teman-teman ya. Ya seperti ya teman-teman tahu sendiri ya, teman-teman bisa tahu sendiri makanan pantangan yang apa yang teman-teman pantang ya teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman bisa habis makan santan, atau teman-teman itu habis makan yang keras-keras, yang alot-alot. Jadi teman-teman perhatikan ke sana. Atau di minumannya juga ya teman-teman ya. Apa teman-teman itu habis minum minuman yang bersoda ya, atau kopi, atau berkafein atau lain sebagainya ya teman-teman ya. Tinggal dicari-cari pantangannya itu apa, dan kalian ingat-ingat di situ ya teman-teman ya. Bisa juga disebabkan karena teman-teman itu sedang mengkonsumsi obat penahan rasa nyeri ya teman-teman ya, obat-obat tertentu yang teman-teman konsumsi ya teman-teman ya. Itu bisa menimbulkan si asam lambung juga meningkat ya teman-teman ya. Selain asam lambung meningkat, juga obat-obat penahan rasa nyeri juga itu bisa mengakibatkan pengikisan di bagian lambung juga. Nah, teman-teman harus pahami ke sana juga. Terus kemudian yang terakhir karena stres juga ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman itu mengalami asam lambung yang terlalu berlebihan itu terus, itu karena stres ya teman-teman ya. Stresnya itu karena teman-teman itu setiap hari selalu memikirkan sensasi, selalu memikirkan penyakit, takut dengan penyakit yang berbahaya, takut dengan sensasinya muncul lagi. Nah, disitu menimbulkan stres ya teman-teman, yang menimbulkan banyak pikiran dan akhirnya menimbulkan stres. Dan stres itu sendiri akan membuat mental kita itu lemah ya teman-teman ya. Ketika mental kita itu lemah, maka sistem metabolisme dalam tubuh itu akan melemah juga, dan akhirnya akan membuat si asam lambung ini munculnya tidak beraturan ya teman-teman ya. Kadang-kadang muncul aja walaupun nggak ada makanan yang masuk, muncul aja tiba-tiba ya teman-teman ya. Nah, itu seperti itu menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi saya jelaskan juga di sini saya teman-teman ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli penyakit dalam. Saya ini hanyalah orang yang pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung dengan rasa tidak nyamannya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Itu saya rasakan ya teman-teman ya. Makanya saya ingin berbagi pengalaman sama teman-teman semua supaya teman-teman itu bisa menanganinya dengan tepat ya teman-teman ya, supaya tidak tersiksa ya teman-teman ya. Terus kemudian di terakhir ini solusinya ya teman-teman ya. Nah, ketika saya dulu itu mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya, karena saya itu sadar bahwa saya itu mempunyai kecemasan berlebih, saya berusaha untuk tidak cemas ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya itu cemas, nanti produksi asam lambungnya akan semakin banyak lagi. Misalnya nih contoh, ketika saya mulai merasakan perut panas, perut begah, terus kemudian ulu hati sakit. Kalau misalkan saya mulai cemas tuh, ketika kecemasan saya itu saya ikutin terus dan akhirnya menimbulkan ketakutan yang berlebih, maka si sensasinya itu akan bertambah lagi. Kenapa akan bertambah? Karena si asam lambungnya itu produksinya akan menambah lagi. Nah, jadi saya hindari supaya saya itu nggak terlalu cemas. Ketika sensasinya hadir, saya berpikir wajar saja, oh iya ini sensasinya sedang hadir.
wajar, namanya saya lagi terkena gangguan asam lambung, tapi nggak berbahaya kok. Saya selalu berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Dan ketika sensasinya itu muncul, lalu kemudian saya lakukan penanganan ya teman-teman ya, dengan cara yang pertama, saya itu nggak cemas berlebihan, nggak selalu saya cemas-cemaskan. Terus kemudian yang kedua, karena saya tahu kalau si asam lambungnya sedang berlebih dan tingkat asamnya itu sangat asam sekali, makanya saya kurangin si asamnya itu tadi dengan cara saya minum air ya teman-teman ya. Lebih bagus lagi minumnya air hangat supaya memancing si klep esopagusnya itu tadi terbuka ya teman-teman ya. Ketika terbuka, nanti dia akan sendawa dan sensasi nyeri di ulu hati tadi akan hilang juga karena sudah sendawa itu tadi ya teman-teman ya. Saya langsung minum air hangat. Terus kemudian saya berpikir lagi, oh iya ini kan si asam lambungnya kan sudah tingkat keasamannya kan sudah berkurang nih, sudah saya kurangin nih pakai air minum tadi. Nah sekarang kan si asam lambungnya ini kan si lambungnya ini lagi penuh nih dengan yang namanya air dicampur dengan asam lambung. Nah jadi cairan di dalam lambung saya penuh nih, lagi penuh nih. Nah supaya si cairannya ini tadi asam lambungnya tadi itu bisa terpakai, akhirnya saya konsumsi makanan ya teman-teman ya, supaya ketika si asam lambungnya itu tadi kan masih ada tuh asam lambungnya ya teman-teman ya, jadi supaya si asam lambungnya tadi tidak mencerna dinding lambung saya, tetapi mencerna makanan tersebut, dan akhirnya saya makan. Nah saya lakukan seperti itu terus ya teman-teman ya, ketika sensasi itu hadir. Makanya saya itu jarang merasakan yang namanya perut panas, terus ulu hati sakit, terus seperti mengganjal, itu jarang saya rasakan karena saya selalu menanganinya ya teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi cara penanganannya itu sebenarnya sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Ketika asam lambungnya sedang berlebih, kita kurangi kadar asamnya itu dengan cara minum air hangat. Kalau misalkan teman-teman terkendala dengan keadaan, misalnya keadaan teman-teman lagi di jalan atau di suatu tempat, tidak di rumah lah, di situ tidak ada air atau gimana ya teman-teman ya, baru teman-teman bisa konsumsi obat ya teman-teman ya, obat promah yang di warung-warung itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa konsumsi obat mah, supaya obat mah itu kan untuk mengurangi si kadar asam dalam lambung tadi yang ya banyaklah di warung-warung itu ya teman-teman ya, yang warnanya itu hijau ya teman-teman ya, pasti teman-teman tahu itu jika teman-teman itu kepepet. Tapi saya itu selalu melakukannya dengan cara yang alami saja ya teman-teman ya. Saya selalu minum air putih hangat, terus kemudian makan teratur, terus kemudian jangan telat makan juga, terus kemudian perhatikan yang dimakan. Nah jadi saya lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Jangan nanti teman-teman dari jenis makanannya juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasakan perut panas, terus kemudian teman-teman sudah menonton video saya ini, ketika teman-teman ingin makan, katanya Mas Dedi kalau misalkan perutnya itu sedang kebanyakan asam lambung harus minum dan harus makan. Tapi nanti teman-teman malah makannya itu makan pantangan, yaitu percuma juga ya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman itu makan nasi aja, atau bila perlu minum air putih saja kalau tidak ada makanan. Kalau misalkan ada nasinya toh itu malah bagus, nasi saja ya teman-teman ya, supaya tidak menimbulkan rasa sensasi lagi yang berlebih. Nah jadi seperti itu saja sepertinya sebetulnya ya yang saya rasakan ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini masih merasakan rasa nyeri panas di bagian perut, terus kemudian merasakan nyeri ulu hati, terasa mengganjal, nah itu diakibatkan karena si asam lambung yang sedang berlebih dan akhirnya menimbulkan gas lambung. Dan ketika menimbulkan gas lambung ya teman-teman ya, di situ juga menimbulkan rasa nyeri, rasa perih ya teman-teman ya. Nah nanti ketika teman-teman sendawa itu ada rasa-rasa nggak nyaman ya teman-teman ya, aroma nggak nyaman juga. Nah jadi saya juga dulu merasakan seperti itu juga ya teman-teman ya. Makanya saya tahu betul apa yang teman-teman rasakan itu seperti apa. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara penanganannya sebenarnya simple. Cuman yang susah itu adalah disiplinnya ya teman-teman ya, melakukannya yang susah itu seperti itu.
Nah, jadi itu menurut pengalaman saya seperti itu ya teman-temannya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang merasakan rasanya seperti itu, bisa diterapkan, pasti beres ya teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa jangan pas hanya perutnya terasa panas aja melakukan metodenya ya teman-teman ya, terus melakukan metodenya itu sepanjang hari ya teman-teman ya, supaya sensasinya itu nggak terus bermunculan. Jadi ketika sensasinya nggak sering bermunculan, maka penyembuhan akan asam lambungnya pun akan cepat sembuh ya, akan cepat membaik. Nah, jadi seperti itu informasi yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua ya teman-teman ya. Nah, jadi sekian videonya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah klik tombol subscribe dan klik like-nya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.